Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bu Sherly Artatizega sebagai pengusul proyek dan juga Bu Argani Timur Kanistran sebagai klien dan manpro pada proyek Best Learning kali ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Farhan Fadur sebagai ketua. Saya Daniel Adika Tiwi. Saya Dian Pramana Saputra. Saya Aura Putri Wiharja. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek Best Learning kami dengan judul Buku Misterius Rune, dengan output, workbook, dan artbook. Selanjutnya adalah mengenai deskripsi proyek. Yang pertama adalah ruang lingkup. PBL yang dikerjakan merupakan pembuatan boardbook berisi cerita anak yang menargetkan anak-anak usia 5-7 tahun. Pada proyek ini, kami juga menghasilkan konsep art dari cerita yang kami buat berupa breakdown aset karakter dan juga environment. Yang kami gunakan juga storyboard atau papan cerita berupa thumbnail yang menggunakan gerakan sederhana. Presentasi pengerjaan dari proyek kami sekitar 30%, yang dimana baru menghasilkan treatment, naskah, karakter, environment yang digunakan, serta beberapa scene dari storyboard yang kami kerjakan. Untuk urgensi proyek yang dikerjakan, proyek ini bertujuan sebagai media pembelajaran atau edukasi melalui media cerita dongeng atau boardbook yang merupakan tentang sifat yang dimiliki oleh karakter utama dalam cerita ini, yaitu sifat pantang menyerah dalam memecahkan solusi, guna sebagai langkah anak-anak dalam mencapai tujuan. Selanjutnya merupakan kontribusi tiap mata kuliah dalam perancangan proyek. Yang pertama adalah penulisan naskah. Dalam cerita buku Misteri Strand, treatment dengan jumlah 8 scene dengan settingan lokasi diantaranya Pondok Suku Era Kawaiti atau Rumah Hanoi, hutan tropis, kamp pelatihan, tebing, pinggir sungai, hutan payau. Dan juga settingan budaya dalam cerita mengambil budaya Nusantara bagian timur. Sinopsis buku Misteriusan. Kisah dan suku anak dalam dari leluhur era Kawaiti atau ikan yang penasaran dengan buku yang ia temui di bekas kamp penelitian satwa. Khawatir dengan sosok seram yang terdapat dalam buku gambar tersebut, Ran memutuskan memasuki hutan payau dan menemui kepala suku Komoro untuk mengetahui isi buku tersebut. Namun dalam perjalanannya, dia malah dihadang oleh sosok seram tersebut. Ran yang panik tak sengaja menjatuhkan buku gambar misterius tersebut ke pinggir sungai. Sesampainya di pinggir sungai, dia menemui burung namdur yang telah cabik-cabik lembaran buku misteriusnya. Dia pun dia pun pergi mengejar burung ke hutan payau dan mencari lembaran buku yang hilang di beberapa sarang burung. Ran mendapati lembaran bukunya sudah tercabik-cabik dan dia pun menangis sambil mengumpulkan sisa lembaran buku misterius yang tadi. Selanjutnya Ran tersesat saat di jalan setapak. Dia di jalan setapak malah menemukan sosok menyeramkan muncul di hadapannya. Buku ran tersebut di buku ran tersebut diambil oleh sosok menyeramkan tersebut dan ditusuk oleh peta kapanya. Buku tersebut mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan melihat bukunya yang terurai secara ajaib menyatu dan menampilkan simbol-simbol perdamaian leluhurnya. Ternyata sosok yang menyeramkan tersebut bukanlah ancaman bagi sukunya, melainkan pelindung bagi sukunya tadi. Selanjutnya di sini ada treatment final yang menampilkan 8 scene. Selanjutnya mengenai revisi naskah. Di sini kami revisi pada scene pertama, yaitu perubahan pada scene pertama dengan perubahan kata agar lebih deskriptif dan naratif, dan penambahan adegan untuk kebutuhan cerita. Selanjutnya, kami revisi pada scene ketiga, yang dimana perubahan pada scene ketiga, pada bagian Run membuka buku misterius tersebut, terdapat gambar sosok seram yang memegang potongan tubuh manusia, diubah menjadi sosok seram yang mengangkat tongkatnya ke arah langit. Selanjutnya yaitu desain karakter. Ini adalah skrip breakdown karakter untuk karakter utama kami, yaitu Run. Visi Run adalah laki-laki 8 tahun dengan tinggi badan 115 cm,
Kulit coklat gelap, memiliki panjang dan gimbal yang diikat ke belakang, mata bulat, berwarna coklat, dan badan berisi. Yang pertama adalah script breakdown karakter untuk karakter utama kami, yaitu Ron. Visi Ron adalah laki-laki berumur 8 tahun dengan tinggi badan 115 cm. Berkulit coklat atau gelap, ia memiliki rambut panjang dan gimbal yang diikat ke belakang. Mata bulat berwarna coklat, dan juga badan yang berisi. Ron memiliki sifat yang gigih dan pantang menyerah, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga ia memiliki kewaspadaan yang tinggi. Fashion Ron terdapat body painting berwarna merah yang terbuat dari tanah liat. Warna merah melambangkan keberanian, dan juga warna merah adalah warna yang melambangkan suku era Kawaiti. Bulu ayam di bagian kepala Run, rok yang berasal dari kulit hewan, ikat rambut yang berasal dari rotan, kain perban di bagian kaki Run, tas noken yang terbuat dari serat kulit kayu, dan juga kalung yang terbuat dari biji jenitri. Biji jenitri merupakan tanaman asli Indonesia yang bijinya digunakan untuk kebutuhan perhiasan, kalung, gelang, tasbih, dan lain-lain. Hal yang disukai Run yaitu hal-hal baru yang belum pernah ia temukan, dan hal yang ia tidak suka yaitu makhluk yang menyeramkan. Berikut adalah mood board untuk referensi Ron. Yang pertama yaitu fisiknya. Bisa dilihat dari gambar tersebut, Ron memiliki mata coklat, badan berisi, dan juga ia dari ras melanosoid. Yang kedua yaitu fashionnya. Kami mengambil referensi body painting suku Padaipo. Kami mengambil referensi rambut gimbal yang diikat ke belakang juga. Rok yang terbuat dari kulit, dan juga perban di bagian kaki. Yang ketiga yaitu aksesoris. Yang pertama aksesorisnya yaitu bulu ayam, kedua tas noken, dan yang terakhir yaitu kalung dari biji jenitri. Selanjutnya adalah sketsa thumbnail yang telah dibuat oleh setiap anggota kelompok. Dapat dilihat yang pertama yaitu sketsa Irfan, yang kedua sketsa Danela, yang ketiga sketsa Dion, dan yang terakhir adalah sketsa saya sendiri, Aura. Ini adalah hasil dari Best of 3 yang sudah kami diskusikan bersama dosen desain karakter. Untuk bulu dan juga kalung yang terbuat dari biji jenitri, dipilih dari Best of 3 yang disarankan oleh dosen desain karakter. Sedangkan untuk desain rok, kami ambil dari Best of 3 yang disarankan oleh manpro kami, yaitu Bugani. Untuk final karakter kami memiliki body painting yang memiliki arti. Kami menggunakan referensi dari suku atau etnis Padaido. Untuk tanda pertama yaitu satu titik di antara alis yang menandakan laki-laki keperjakaan atau si pengguna belum kawin, dan juga melambangkan fokus dan konsentrasi. Untuk motif kedua yaitu motif mamun berbentuk garis yang berpangkal pada tulang hidung bagian atas berujung lingkar kedua pipi. Pada pangkal motif dilukiskan pola segitiga yang terinspirasi dari bentuk busur anak panah yang biasa digunakan oleh penari laki-laki dalam tarian bertema perang, berburu, maupun kepahlawanan. Motif mamun menyimbolkan kekuatan dan juga dapat memberikan gambaran bahwa panah dan busur menjadi perkatas utama yang digunakan oleh masyarakat berperang atau berburu. Selanjutnya adalah motif ikan. Ini merupakan motif yang kami buat sendiri yang menandakan Ron merupakan suku Irakawaiti karena leluhur suku Irakawaiti merupakan dewa ikan. Motif yang terakhir yaitu motif lengkung yang meniru guratan sisik perut biawak yang biasanya dilukiskan pada bagian perut penari laki-laki dengan filosofi kekuatan pelindung dari bahaya dan kemakmuran. Berikut adalah hasil turnaround final untuk karakter kami Ron. Dapat terlihat tampak depan, samping, dan juga belakang dari karakter Ron. Desainer utama untuk desain Ron yaitu saya sendiri dan yang dibantu oleh anggota-anggota lain. Berikut adalah ekspresi final untuk karakter kami Ron. Yang pertama adalah ekspresi normalnya, yang kedua ekspresi surprise atau ekspresi kagetnya, yang ketiga ekspresi disgust atau ekspresi jijik, yang keempat ekspresi ketakutan atau ekspresi fear, yang kelima adalah ekspresi sadness atau ekspresi sedih, yang keenam adalah ekspresi happy atau ekspresi gembira, yang ketujuh adalah ekspresi marah atau ekspresi anger, dan yang ke-8 adalah ekspresi laughing atau ekspresi ketawanya. Ini adalah gestur final untuk karakter utama kami, yaitu Ron. Selanjutnya adalah environment design. Berikut adalah ide mapping kami dengan gagasan utama suku anak dalam, yang terdapat suku Irakawaiti dengan rumah Hanoinya yang berada di dalam hutan pedalaman Papua dengan iklim tropis. Selanjutnya adalah research, culture, dan historical aspect. Yang pertama, hutan pedalaman Papua.
Hutan pedalaman Papua menjadi referensi kami perjalanan Siron menuju hutan Payau. Hutan tersebut didominasi pegunungan dan perbukitan. Iklim tropis yang terkadang dengan curah hujan tinggi membuat daerah tersebut merupakan hutan yang lembab dan basah. Batang pohon yang menjulang tinggi terdapat lumut di beberapa bagian yang menjadi petunjuk arah Ron dalam perjalanannya. Lumut akan selalu tumbuh ke arah barat. Hal ini dikarenakan lumut memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis agar tetap hidup. Perpohonan dengan daun yang lebat mengarah ke datangnya sinar matahari terbit, maka menunjukkan arah timur. Di bawah ini merupakan hasil research kami. Yang kedua, rumah Hanoi. Rumah Hanoi yang menjadi referensi rumah bagi suku Arakkawaiti dalam cerita. Rumah Hanoi yang terbuat dari daun pohon sagu ini diciptakan oleh suku Dani di dunia nyata. Sebelum suku Dani menciptakan rumah Hanoi, mereka tinggal di bawah pohon-pohon besar. Namun dikarenakan kondisi alam yang tidak menentu, mereka lalu memutuskan untuk membuat rumah. Suku Dani merupakan suku yang sangat bergantung pada alam. Rumah Hanoi yang sederhana memudahkan pemiliknya untuk berpindah-pindah sesuai dengan cerita kami bahwa suku Arakkawaiti merupakan suku yang nomaden. Posisi rumah di suku Arakkawaiti melingkar yang bertujuan sebagai sistem pertahanan yang dimana mereka dapat mudah berkumpul jika ada ancaman bahaya. Di bawah ini merupakan hasil research kami. Yang ketiga adalah tenda camp penelitian. Tenda camp penelitian di dalam cerita merupakan tenda yang sudah usang yang telah ditinggalkan 1 tahun. Tenda tersebut mengambil referensi dari tenda sekelompok orang yang tertarik pada berkemah dan kehidupan luar ruangan, yaitu The Steam Tent Cooperative, yaitu tenda kanvas gaya lama. Di bawah ini merupakan research kami. Yang kelima, tebing. Tebing pada cerita merupakan pembatas antara perbukitan dan hutan Payau. Terdapat jalan setapak dan beberapa akar pohon yang menjutai di pinggir tebing. Di bawah ini Iya. merupakan research kami cari. Selanjutnya pinggir sungai. Pada cerita, pinggir sungai yang bagian berbatuan terdapat seorang maaf. Selanjutnya pinggir sungai. Pada cerita, pinggir sungai yang bagian bebatuan terdapat sarang burung nandor, yang dimana di sungai tersebut, Ron mengumpulkan sobekan kertas dari buku misterius yang dicabik-cabik oleh burung nandor. Sungai tersebut juga berada pas di bawah tebing yang dimana juga terdapat beberapa pohon terembesi di bawahnya. Yang terakhir, hutan Payau. Hutan Payau di dalam cerita merupakan hutan bakau yang tumbuh di air Payau. Hutan Payau menjadi tempat suku Komoro yang menjadi tujuan Siron. Pohon bakau yang lebat dengan akar-akar yang melunjang sehingga menjadi tantangan Siron dalam perjalanannya. Di bawah ini merupakan hasil research kami. Berikut adalah alternatif desain yang telah dibuat oleh anggota kami. Untuk final konsep, yang pertama merupakan hutan pedalaman. Terdapat arah matahari dan juga arah lumut yang saling berlawanan, yang merupakan itu menjadi petanda arah mata angin Siron. Selanjutnya, rumah Hanoi. Terdapat gambaran eksterior dan interior. Lalu kemudian tenda camp penelitian. Di sini ada tampak depan, tampak 3/4 dan tampak dalamnya. Di mana pada gambar tersebut terdapat lampu darurat yang pecah. Kemudian hewan-hewan yang diawetkan dalam botol. Selanjutnya tebing atau jurang, yang dimana tebing tersebut tingginya sekitar 15 meter, yang dimana di setiap pinggir tebing tersebut terdapat akar-akar yang menjuntai. Berikutnya adalah sungai. Sungai tersebut berada pas di bawah tebing, yang dimana pinggirnya juga terdapat pohon terembesi. Terakhir merupakan final konsep dari hutan bakau. Selanjutnya adalah storyboard. Di adegan shot pertama, terdengar suara nyanyian ramai di dalam tengah hutan. Lalu shot kedua, penduduk suku Arakkawaiti berpesta menikmati hasil buruan. Lalu shot ketiga, terlihat dalam hutan, suku Timur bersiap untuk menyerang. Shot keempat, suku Timur mulai menghujani suku Arakkawaiti dengan puluhan tombak. Lalu shot kelima, terdengar suara riuh, histeris, teriakan para wanita padepokan. Shot keenam, kumpulan lain suku Timur merusak pondok-pondok Hanoi suku Arakkawaiti. Shot ketujuh, Ibu Run segera menyergap Run dan segera melarikan diri ke arah dinding. Shot ke-8, Ibu Run membobol rumah Hanoi untuk menyelamatkan diri. Shot ke-9, suku Timur yang mulai mengobrak-abrik pondoknya. Shot ke-10, Ron keluar dari
lubang kecil yang dibobol ibunya. Shot ke-11, namun tiba-tiba pondok Ron roboh dan tubuh ibunya terhimpit kayu sehingga sulit menyelamatkan diri. Shot ke-12, Ibu Ron menyuruh Ron pergi berlari menyelamatkan diri ke suku Komoro. Shot 13, Ibu Ron melempar tas Noken kepada Ron. Shot 14, Ron tersandung setelah menangkap tas Noken yang dilempar oleh ibunya. Shot ke-15, Ron gemetar ketakutan melihat ibunya tertimpa rumah Hanoi. Shot ke-16, dengan berat hati, Ron pergi meninggalkan ibunya dan segera menuju ke suku Komoro. Shot 17, dalam pelariannya, terdengar suara teriakan ibunya Ron. Shot 18, langkah Ron terhenti sembari menahan sesak di dada karena tangisannya. Shot 19, Ron berbicara lirih, air mata Ron menetes di pipinya. Shot 20, Ron mengusap tangisan air matanya. Shot 21, Ron melongok ke atas melihat posisi arah matahari. Shot kedua-dua, Ron kembali berlari masuk ke dalam hutan. Selanjutnya yaitu kontribusi untuk mata kuliah menggambar digital. Pada mata kuliah menggambar digital, di sini kami menerapkan beberapa cara untuk menggambar digital untuk environment maupun karakter desainnya. Terdapat fase sketch, fase inking, dan fase coloring. Lalu selanjutnya adalah kontribusi mata kuliah pada mata kuliah Kapita Selecta. Pada Kapita Selecta, kami di sini menerapkan teknologi CGI. Kami menggunakan software seperti Blender 3D untuk membantu memvisualisasikan kasaran environment dan juga visualisasi perspektif agar mempermudah kami untuk menggambarkan storyboard. Yang kedua adalah AI. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Kami menggunakan AI ChatGPT untuk alat bantu ideasi suatu cerita dan juga sebagai alat bantu pengoreksi penggunaan kata yang berguna untuk penulisan naskah dan treatment. Selanjutnya, kontribusi mata kuliah pada mata kuliah Nirmana 3D. Pada pemahaman komposisi Nirmana 3D, kami menerapkan pola pengulangan pada penempatan rumah Hanoi-nya suku Eraka Waiti. Pada cerita juga, suku Eraka Waiti menempatkan rumahnya melingkar, yang dimana menjadi sistem pertahanan mereka ketika ada ancaman. Tahap selanjutnya pada proyek kami. Pada proyek kali ini, kami sudah menentukan final desain karakter utama, final desain environment, dan juga beberapa panel dari storyboard thumbnail. Tahap selanjutnya yang kami melanjutkan dari apa yang sudah ada, seperti finalisasi semua karakter pada cerita, finalisasi storyboard, thumbnail, dan clean, pembuatan artbook, dan boardbook. Selanjutnya, constructive criticism. Yang pertama, kami senang dengan kemajuan yang kami capai dalam menyusun konsep proyek. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperjelas seperti dalam mencari referensi, sehingga dalam pengeksekusian hasilnya sesuai dengan konsep yang direncanakan. Yang kedua, terlalu terburu-buru untuk menyiapkan hasil final tanpa menyiapkan semua alasan. Penjelasan apa yang dibuat, jadi kami harus benar-benar matang dalam menyiapkan konsep yang akan dibuat. Yang ketiga, perbedaan skill yang dipunya oleh masing-masing anggota membuat ketidakseimbangan dalam pengerjaan sehingga kami membagi job desk untuk saling menutup kekurangan seperti Aura Putri yang fokus di penggambaran karakter yang dibantu oleh anggota yang lain dalam menyiapkan konsep, Irfan yang fokus pada penggambaran storyboard dan environment dengan dibantu yang lain, saya dan Ella fokus pada breakdown naskah dalam menentukan adegan, dan Dion yang fokus pada penyusunan naskah dan PPT, dan lain-lain. Berikut adalah lembaran pengasahan yang telah disetujui oleh manajer proyek kami, yaitu adalah Ibu Regani Timur Kanistran. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika kalau ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.